Christine, NIM 19023011 dari jurusan Sendra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni. Saya akan menyampaikan pembahasan materi tentang peran dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan. TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang mana TIK ini terdiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi yaitu alat apapun yang dapat menghubungkan pembicaraan dua orang atau lebih tanpa memandang jarak. Terdapat 4 poin penting yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Poin yang pertama yaitu tentang peran TIK dalam pendidikan. Poin yang kedua yaitu pemanfaatan TIK. Poin yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis e-learning. Dan poin yang terakhir yaitu tentang pembelajaran berbasis blended e-learning. Langsung saja kita mulai dari poin yang pertama, yaitu tentang peran TIK dalam pendidikan. Saya sudah merangkum beberapa peran TIK dalam pendidikan, yaitu yang pertama, sebagai infrastruktur pembelajaran jarak jauh atau media belajar online. TIK sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia di dalam format digital. Dengan begitu, proses pembelajaran bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Saat senggang dan sedang berada di tempat umum, mereka tetap bisa belajar melalui gadget mereka seperti handphone ataupun laptop dan alat elektronik lainnya. TIK di masa COVID-19 ini sangat berperan penting dalam proses pembelajaran, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas, yang telah mewajibkan siswanya belajar dari rumah. Kemudian peran yang kedua yaitu sebagai sumber bahan ajar. Kini sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa didapat dari buku saja. TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman, dan banyak bahan ajar yang bisa didapat dari seluruh belahan dunia, sehingga ilmu yang didapat pun lebih banyak. Peran yang ketiga yaitu sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, cenderung tidak lagi menggunakan papan tulis dan kapur. Kini proses belajar mengajar telah didukung oleh TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. TIK akan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih inovatif dan menyenangkan. Cara tersebut juga dikenal efektif karena lebih modern. Untuk itu, para tenaga pendidik juga wajib untuk mengikuti pembelajaran teknologi supaya bisa mengajar sesuai tren yang sedang berkembang. Para murid pun bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan lebih luas dan secara mandiri. Peran yang keempat sebagai pemaju skill dan kompetensi. TIK harus proporsional. Maksudnya adalah tidak bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Jangan sampai TIK untuk masyarakat yang berpendidikan universitas diberikan kepada masyarakat pedesaan
yang rata-rata memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Peran yang kelima yaitu sebagai sumber informasi penelitian. Proses penelitian dalam dunia pendidikan jadi lebih mudah dilakukan berkat adanya TIK sebagai sumber informasi. Keberadaan TIK juga membuat peneliti seseorang jadi bisa dimanfaatkan dan diketahui oleh orang banyak. Hal tersebut akan berguna untuk mencegah terjadinya penelitian yang serupa. Peran yang keenam yaitu sebagai media konsultasi. Internet banyak dimanfaatkan sebagai media konsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain. Baik tenaga pendidik maupun pelajar sama-sama bisa memanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mereka langsung dari pakarnya tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Selanjutnya, poin yang kedua, yaitu tentang pemanfaatan TIK. Dalam pemanfaatan TIK, saya sudah merangkum beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama, dapat membantu proses pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya TIK, maka proses belajar mengajar tetap berjalan lancar, walaupun di masa COVID-19, sehingga tidak ada satu materi pelajaran yang tertinggal atau diundur dalam waktu yang cukup lama. Manfaat yang kedua yaitu memudahkan mencari sumber belajar. Teknologi informasi khususnya internet menyediakan berbagai macam sumber belajar yang bisa diakses oleh siswa kapanpun dan dimanapun. Mereka bisa mendapatkan semua referensi yang mereka butuhkan secara gratis. Manfaat yang ketiga yaitu memacu kreativitas guru dan murid. Teknologi bisa menciptakan daya kreativitas guru. Mereka lebih kreatif dalam menciptakan metode dalam mengajar. Dengan adanya teknologi, mereka akan terpacu untuk berkreasi karena teknologi hanyalah sebuah alat yang memerlukan seseorang untuk mengoperasikannya. Tanpa guru, teknologi tidak bisa berdampak secara maksimal dalam dunia pendidikan. Manfaat yang keempat yaitu menciptakan kegiatan belajar yang mengasyikan. Dengan adanya teknologi, guru bisa menciptakan proses belajar yang menarik. Hal ini akan sangat bagus untuk memicu daya paham para murid agar mereka cepat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, para murid juga tidak akan cepat merasa bosan karena mereka akan senang untuk belajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Manfaat yang kelima yaitu mendapatkan sumber informasi penelitian. Siswa yang memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar akan memiliki wawasan yang luas. Mereka bisa mendapatkan informasi atau perkembangan dunia terbaru dengan cepat, sehingga tugas penelitian yang diberikan akan mereka kerjakan dengan sumber-sumber yang mendukung. Selanjutnya untuk poin yang ketiga, yaitu tentang pembelajaran berbasis e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Siswa dapat mengakses materi pelajaran, baik itu berupa video, gambar, teks, ataupun suara, di mana saja, tanpa harus bertatap muka dengan pengajar atau guru. Sistem seperti ini tentu saja dimiliki oleh universitas-universitas Indonesia ataupun sekolah-sekolah karena sangat dibutuhkan pada masa pandemi di saat sekarang ini. Sistem pembelajaran e-learning umumnya tidak menggantikan model belajar konvensional di kelas seperti di sekolah, tapi hanya sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar siswa dan memberikan kemudahan pengajar dalam menyampaikan informasi kepada siswanya. Beberapa kelebihan dan kekurangan e-learning diantaranya: yang
Yang pertama yaitu kelebihan e-learning. E-learning tidak terbatas tempat dan waktu. Peserta pembelajaran e-learning dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Kemudian bahan-bahan pembelajaran mudah diakses sehingga kemungkinan peserta e-learning melakukan pembelajaran berulang kali agar peserta lebih mudah memahami materi tersebut. Kemudian e-learning juga mendorong minat belajar peserta untuk peserta yang aktif. Selanjutnya kekurangan e-learning. Kekurangan yang pertama yaitu berkurangnya interaksi sosial secara langsung yang biasanya didapatkan saat melakukan interaksi belajar mengajar secara tatap muka. Kemudian, beberapa peserta yang bersifat pasif cenderung untuk malas memanfaatkan e-learning sehingga mereka tidak memanfaatkan e-learning secara maksimal. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu tentang pembelajaran berbasis blended e-learning. Menurut Semler di tahun 2005, blended e-learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended e-learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung, face-to-face, dengan pengajaran online. Blended e-learning memberikan kesempatan yang terbaik untuk belajar dari kelas transisi ke e-learning. Blended e-learning melibatkan kelas atau tatap muka dan belajar online. Metode ini sangat efektif untuk menambah efisiensi untuk kelas instruksi dan memungkinkan peningkatan diskusi atau meninjau informasi di luar ruang kelas serta memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Berikut kelebihan blended e-learning dan kekurangannya. Untuk kelebihan blended e-learning yaitu pembelajaran terjadi secara mandiri dan konvensional. Yang keduanya memiliki kelebihan yang sangat melengkapi. Kemudian, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, dapat meningkatkan aksesibilitas. Dengan adanya blended e-learning, maka peserta belajar semakin mudah dalam mengakses materi pembelajaran. Sedangkan kekurangan blended e-learning yaitu media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga sulit ditetapkan apabila sarana dan prasarana. Media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Kemudian, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pelajar, seperti komputer dan akses internet. Padahal, dalam blended e-learning diperlukan akses internet yang memadai. Apabila jaringan kurang memadai, akan menyulitkan peserta dalam mengikuti pembelajaran mandiri via online. Kemudian, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pelajar seperti komputer, handphone, dan akses internet. Di saat sekarang ini, situasi dan kondisi di seluruh sekolah tidak seperti di tahun 2019 lalu karena adanya pandemi COVID-19. Pandemi ini mengakibatkan segala proses yang dilakukan di luar rumah seperti pergi kerja, ke sekolah, berbelanja, liburan, tidak mudah berjalan lancar, terutama pada bidang pendidikan. Rata-rata seluruh sekolah masih menginstruksikan untuk melakukan proses belajar mengajar di rumah. Walaupun demikian, dengan adanya TIK, proses pembelajaran dapat berlangsung secara online. Proses belajar secara online menggunakan media website seperti e-learning dan blended e-learning. Adanya sistem teknologi tersebut dapat memudahkan guru dan murid
dalam mengikuti proses belajar mengajar tanpa perlu diundur atau diliburkan secara materi selama masa pandemi. Dalam sistem belajar online menggunakan e-learning ini, siswa dapat mengakses materi pelajaran, absensi, mengikuti instruksi tugas dan ujian yang akan diposting oleh guru yang bersangkutan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Serta guru juga dapat memberi penilaian atas hasil belajar siswanya hanya menggunakan sistem e-learning ini selama berada di rumah saja. Kemudian untuk sistem blended e-learning memberikan kemudahan kepada siswa dan guru dalam bertatap muka secara online face to face. Biasanya menggunakan aplikasi seperti aplikasi Zoom, Google Meet, dan e-learning yang mendukung sistem pertemuan online, sehingga dapat berinteraksi secara langsung dalam memberi atau menyampaikan informasi dan materi terkait tentang materi pembelajaran, pertanyaan, memberikan pernyataan, dan sebagainya. Namun harus menggunakan sarana yang mendukung seperti handphone, laptop, dan komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Dengan adanya sistem e-learning dan blended e-learning, guru dimudahkan dalam memberi penilaian atas hasil belajar siswanya hanya menggunakan sistem ini selama berada di rumah saja tanpa bertatap muka secara langsung di kelas. Semoga pandemi COVID-19 cepat berakhir agar seluruh sekolah mendapat izin untuk melakukan proses pembelajaran secara langsung di kelas seperti saat di masa sebelum COVID-19 datang ke Indonesia. Sekian dari saya.